Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak, Ibu, seluruh jamaah salat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, mari pertama-tama kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, utamanya nikmat yang kita peroleh di siang hari ini. Kita masih diberi panjang umur, diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Mudah-mudahan seluruh jamaah sholat zuhur pada siang hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kultum, pada siang hari ini saya mengambil tema yaitu orang beriman yang beruntung. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun surat 23 yang ada di mushaf ini, yaitu Allah menyampaikan kepada umat manusia tentang orang beriman yang beruntung. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Bapak, Ibu, seluruh jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang beruntung yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu bukan orang yang sukses dalam urusan duniawi, tetapi orang beruntung adalah orang yang sukses dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun dikatakan bahwa orang beriman yang beruntung yang pertama itu mereka sholat dengan khusyuk. Yang kedua, orang beriman yang beruntung adalah orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Sebenarnya ada lebih dari dua, maka yang saya sampaikan yang paling utama tentang sholat yang khusyuk itu baru beruntung. Ciri orang sholat yang khusyuk itu melaksanakan sholat dengan sempurna dari takbir pula, takbiratul ihram hingga salam. Setelah salam tidak terus pergi, tetapi zikir dulu, ditutup dengan doa. Itulah orang beriman yang beruntung. Bagi orang beriman, sholat cepet-cepetan, tanpa wirid, tanpa zikir dan lain sebagainya, itu termasuk orang beriman yang rugi. Oleh karena itu, mohon maaf Bapak, tolong untuk bisa menggapai sholat yang khusyuk, kita harus berupaya, yaitu lewat doa mohon perlindungan kepada Allah agar sholat kita tidak diganggu oleh setan. Sebagaimana Senin kemarin saya sampaikan bahwa yang bertugas untuk menggoda orang yang sedang sholat yaitu setan kanzab, menyelinap lewat sop atau barisan. Rasulullah yang biasa dia makan ketika mau sholat, baik itu sholat sendirian maupun sholat munfarid, beliau mohon kepada Allah dengan doa
Ini saya tulis dari tafsir Ibnu Katsir tentang sholat yang khusyuk Rasulullah yang diamalkan, yaitu dengan doa A'udzu billahi samiil alimi minasyayatinir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung pada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk dari bisikannya, dari tiupannya, dan dari lemparan keraguan darinya. Hadis ini sahih dan telah ditakhrij. Jadi ini Bapak-bapak, Ibu, ada doa yang sebelum kita mulai takbir pula niat sholat itu kita dengan mohon perlindungan kepada Allah agar sholat kita nanti bisa khusyuk, paling tidak tumakninah, dan minta perlindungan supaya setan tidak membuat was-was atau keraguan kita dalam melaksanakan sholat. Kemudian dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 97-98 itu juga bisa diamalkan, yaitu Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Nah ini jadi insya Allah kalau doa ini kita amalkan, sholat kita paling tidak banyak gangguan. Kita sudah minta perlindungan kepada Allah terlebih dahulu. Adapun nanti setelah kita melaksanakan sholat masih ada gangguan sedikit, itulah namanya manusia. Karena memang ada pihak kedua yaitu setan pengen untuk merusak sholat yang kita lakukan. Nah kemudian di sini saya ceritakan tentang orang yang sholatnya tidak tumakninah, tidak khusyuk, itu Rasulullah SAW menyebutkan sebagai pencuri yang paling jahat. Hadis Ibnu Abi Syaibah, Tabrani dan Hakim, dan ia mensahihkannya dan disepakati al-Ghazali para pakar hadis. Jadi Rasulullah bersabda yang artinya pencuri yang paling jahat yaitu orang yang mencuri dalam sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri dalam sholat? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Nah ini jadi jamaah bisa hati-hati. Kalau sholat berjamaah, apalagi sholat di masjid raya tadi lama, khusyuk dan sujud dengan bisa tumakninah insya Allah. Tapi kalau dengan sholat di masjid lain, kebetulan dengan ikut sholat berjamaah di situ, kemudian imamnya cepat cepat sekali. Rukuk kita baru usul, belum bisa sempat membaca, kemudian imam sudah tinggal sampai kita kepondal-pondal. Ada yang di satu tempat seperti itu. Nah itulah orang beriman yang tidak beruntung walaupun sholat. Karena Allah nyatakan orang beriman yang beruntung sholatnya khusyuk. Minimal kita bisa tenang, gerakan dan bacaan kita tenang, tidak cepat-cepat. Karena Rasulullah katakan rukuk sujud tidak sempurna dan maling paling jahat, Pak. Kapan nanti idahnya, Pak? Kalau maling jahat di dunia tangkap polisi langsung ditahan, kalau koruptor langsung disidang di penjara. Tapi kalau maling sholat, Pak, kapan nanti di akhirat, Pak? Sholatnya nanti tidak akan berarti sama sekali. Maka selalu orang sholat itu gampang. Siapa bilang sholat itu gampang, Pak?
Membacanya saja harus pelan, rukuk, i'tidal dan sebagainya juga harus tenang. Nah, jadi ini bapak-bapak yang itu pendengar monggo aja ngamalke yang di atas itu atau yang di bawah itu boleh salah satu. Karena saya sering mendengar Pak Imam mengimami bacanya surat An-Nas Pak. Qul a'udzu binnas malikin nas sampai selesai Pak. Saya yang baca saja. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Pak. Yang dilakukan maaf doa itu Pak yang saya tulis itu Pak. Atau yang ini yang surat Al-Mu'minun. Karena di sini sama-sama minta perlindungan tapi lebih sempurna. Nah, jadi ini bahwa ibu-ibu seluruh jamaah sholat yang berbahagia, dengan saya nyampaikan fotokopian itu, monggo itu diamalkan, terutama itu saya sebar yang betul yang paling jahat itu Pak. Gara-gara sholatnya tidak karuan, maka Allah mengatakan pencuri paling jahat. Mudah-mudahan kita semuanya sholat yang kita lakukan selama ini dari awal hingga siang hari ini dan seterusnya tidak dikatakan oleh Rasulullah sebagai pencuri yang paling jahat, dan kita tergolong orang beriman yang beruntung sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun surat 23 yaitu ayat 1. Demikian dan maaf ayat 1 dan 2. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada benarnya itu datangnya petunjuk dari Allah Taala. Nasrullah wa fatul barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.